Gak tahu apa yang ada di pikiran Bapak. Sepertinya dia sudah menemukan dunianya sendiri. Bapak ingin membuktikan sesuatu kepada Ibu. Atau mungkin dia mau balas dendam sama Ibu karena pernah meninggalkan dia. Astagfirullah, Ibu pernah selingkuh? Nauzubillah min dzalik, bukan itu Loli. Terus terang, Pak, Mama gak bakalan sanggup nonton kejatuhan keluarga kita. Sebelum itu terjadi, Mama harus pergi sama anak kita. Pergi kemana? Ke orang tua Mama. Terus Papa sendirian dong di sini. Papa jangan salah paham. Mama ikhlas dengan keputusan Papa. Waktu itu, Ibu emang shock banget. Bayangkan, harta yang pernah kita kumpulin selama bertahun-tahun bisa hilang cuma dalam hitungan hari. Ibu kaget, dan Ibu belum siap menghadapi semuanya. Loli sih bisa ngertiin banget sakitnya perasaan Bapak waktu ditinggal Ibu. Ibu ninggalin Bapak bukan dalam arti nggak setia. Ini sama aja kayak perempuan nangis terus lari ke kamar. Kalau posisi kamu seperti Ibu, gimana coba? Kalau Loli sih lebih suka nangis di kamar mandi, Bu. Capek Ibu ngikutin jalan pikiran kamu. Abis ini kamu belanja sayuran, ayam, telur, daging sapi. Ibu mau makan enak. Loh, Bapak kan lagi ngurangin daging, Bu. Jagain kolesterolnya. Ibu yang mau makan enak. Ibu mau menikmati hidup, mensyukuri nikmat Allah. Ngerti? Paham, Bu. Ngerti? Paham, Bu. Sekali-sekali nurut sama Ibu, kenapa sih, Lol? Ngerti, Bu. Setiap orang punya pilihan katanya sendiri dong. Assalamualaikum. Kamu di mana, Kal? Di jalan Tante, mau meeting sama teman. Oh ya? Hebat dong, Kal. Kamu ambil apartemen yang di mana? Mau meeting Tante, meeting. Nggak ada hubungan sama apartemen. Keren tuh. Kamu ambil apartemen tipe apa? Studio? Nggak mahal kan ya? Paling berapa juta? Kecil. Oh iya, udah dapat AC, kulkas, tempat parkir, keamanan 24 jam. Tante ngomong apaan sih? Nanya apa, jawabnya apa? Oh, lagi berantem sama Om Jalal ya? Udah deh, nggak usah ngelibatin Kalila. Hidup Kalila sudah cukup sibuk. Bagus, bagus. Tante setuju. Udah saatnya kamu menikmati hidup yang dikaruniakan Allah. Mati bisa berkali-kali, tapi hidup cuma sekali. Ingat tuh. Gimana caranya mati berkali-kali? Ma, Papa ngerti perasaan Mama. Betapa jengkelnya hidup berlimpah uang tapi tinggal di gubuk. Tapi kita punya uang untuk merubah gubuk ini jadi rumah, Pak. Apa nggak lebih baik uang itu disimpan buat bekal Mama sepeninggal Papa nanti? Papa kok ngomong gitu sih? Umur Papa nggak lama lagi, Ma. Loli!
Assalamualaikum. Abang kenapa sih khawatir banget? Mira jadi takut. Alhamdulillah semua baik-baik aja, Bang. Udahlah, Abang fokus aja ibadahnya. Gak setiap tahun orang bisa pergi haji. Jadi lakukan sebaik mungkin, Bang. Jangan diganggu pikiran-pikiran yang gak perlu. Doain aja semuanya selamat. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu Lina bisa tolong saya? Gung, bawa nih, lumayan buat nambahin gizi keluarga lu. Apaan nih, Pok? Makanan dari Kak Mira. Ini soto babi ya? Jangan asal ngomong, gua hajar lu. Nggak mungkin lah Kak Mira ngejeblosin orang banyak. Ini soto daging sapi asli. Kenapa dibagiin? Ya karena lu nggak bakalan punya duit buat beli. Udah bawa sana. Mau satu lagi? Enggak ah, satu aja. Pok, tolong pegangin, Pok. Sebentar pegangin. Ngapain lu? Mau saya upload di Facebook, Pok. Sebentar. Gaya lu kayak sukarelawan Facebook aja. Coba lihat. Terima kasih ya, kebetulan belum masak. Mau satu lagi? Boleh. Jadi ngerepotin nih. Oh nggak apa-apa, saya malah seneng. Kata Kamira pokoknya harus habis. Makasih ya. Awas jangan ada yang makan, masih ada bekas minyak babinya. Makan masakan ibu aja ya. Itu soto Bataknya Kak Mira ya? Iya, Bang. Itu mau dibagiin semua? Iya, Bang. Sini, biar gue yang bagiin. Beneran nih. Kebetulan gue udah capek keliling. Mau buru-buru pulang, nyiapin makanan buat papanya anak-anak. Makasih. Ini yang dibagiin. Astagfirullah, gila lu. Itu kan asli daging sapi. So trauma banget sih. Tapi masaknya masih pakai panci dan wajan yang kecampur daging babi kemarin kan? Makanya daripada ragu, buang aja. Parah banget, segitu antipatinya orang. Kasihan banget ya Kamira. Yuk kita bagiin lagi. Kalau kejadiannya kayak tadi lagi gimana? Makanan kebuang mubazir, kitanya makan hati, dan Kak Mira bisa sedih. Ah, gue punya akal. Yuk. Daripada ditolak, mending kita jual aja, Kak. Terpaksa banting harga, Kak. Yang penting habis. Tahu tuh, orang sekarang pada curigaan dan sombong banget. Gak mau terima sedekah. Uangnya untuk kalian aja. Udah saya niatkan untuk sedekah kok. Nggak tahu deh, kapan orang-orang pada mau makan di warungnya Asrul? Ya ntar kalau lapar. Mendingan pindah ke warung lain aja, Pak. Saya aja begitu, masih trauma. Lo yakin nggak Mira atau anaknya sengaja ngasih makan orang daging babi? Ya nggak mungkin lah. Dari mana lo tahu itu nggak mungkin? Kita kan saudara seiman.
Sesama muslim nggak mungkin ngejerumusin. Kalau saudara, kenapa lu belum bisa memaafkan kelalaiannya? Saya sih udah maafin, Pak. Cuma saya belum bisa makan ke sono. Itu karena lu nggak punya duit buat jajan atau banyak utang di sono? Ya, semuanya sih, Pak. Lo pada bisa sholat berjamaah dengan satu imam, saling mempercayai nasib sholat lo. Pasrah aja. Lo kompak ketika jadi jamaah sholat, tapi nggak merasa aman makan makanan saudara lo sendiri. Curiga. Sebaliknya terhadap makanan orang lain, lo asal beli aja karena menganggap lebih keren. Daging sapi impor. Yang penting kan halal, Pak. Daging sapi. Masa nggak halal sih? Dagingnya halal. Cara nyembelihnya halal apa enggak? Pakai nyebut nama Allah enggak? Kehalalan makanan bukan cuma dari makanan itu sendiri, tapi cara mendapatkan dan penyembelihannya. Nggak usah murung. Itu udah nasib lu sebagai seorang muslim. Nggak bisa makan sembarang makanan. Agama kita banyak banget pagernya ya, Pak. Itu buat mengendalikan hawa nafsu lu. Itulah gunanya ajaran agama. Nah, sekarang perhatiin tuh galian lubang lu. Kurang dalam ya, Pak? Terlalu mepet ke pagar. Masih tanah kita juga kok, Pak. Iya, sekarang masih kecil. Ntar kalau tuh pohon udah gede, cabangnya bakal nyebrang ke tanah orang. Daun dan buah-buahannya bakal berjatuhan ke sono. Itu bakal bisa bikin ribet antar saudara. Mundurin. Kalau nggak suka, pindah agama lain aja. Islam memikirkan hak tetangga di masa sekarang maupun di masa depan. Repot banget ya, Pak. Ya emang repot. Kecuali lo jadi batu. Iya. Ini bagus. Ini bagus. Ini juga bagus. Ini sih untuk anak muda semua, Mbak. Loh, kamu kan masih muda. Loli pengen nyari yang biar kelihatan lebih dewasa gitu loh, Mbak. Kok malah pengen kelihatan tua sih? Biar nyamain ibu. Biar jarak usia di antara kita terasa semakin dekat. Maksudnya? Ya, jadi kalau jalan bertiga kelihatan nggak jomplang gitu, Bu. Emangnya kapan kita mau jalan bertiga? Ya, suatu saat nanti, kalau takdirnya sudah sampai, semua akan indah pada waktunya. Woi, maksud omongan kamu kemana sih? Apa yang dimaksud jalan bertiga? Ya, jalan ke pengajian, Mbak. Pembantu seperti Loli ini kan sudah termasuk kewajiban majikan dalam hal pendidikan agama. Jadi pasti diajak ke pengajian lah, ya Bu. Jalan pikirannya kadang jauh, kadang belok-belok nggak karuan. Sampai sekarang aja, Tante masih suka nyasar ngikutin dia. Dah, yang ini aja nih, gratis dari Kalila. Kurang nendang, Mbak. Yang ini? Agak menyimpang dari karakter, Bu. Ya udah, terserah kamu pilih yang mana. Pokoknya kamu harus berkerudung. Yang mana ya? Loli bingung milih yang mana, Bu. Ya udah, yang ini aja. Masalahnya itu tadi, Bu, menyimpang dari karakter Loli.
Belum kelar juga urusan pakaian. Si Loli nih Om, ribet banget. Ini bagus. Oh ya, terima kasih. Akhirnya Loli jadi tidak bingung lagi. Katanya menyimpang dari karakter kamu. Tidak apa-apa lah Bu. Sesekali Loli pengen berubah karakter. Kenapa? Gelas papa yang mana, Ma? Yang tengah? Hakim? Yang ini? Pak Yos? Yang ini? Jangan dikasih gula, Ma. Mama nggak mau mengkhianati tamu, Pak. Cuma buat nurutin kecemburuan papa. Kita tetap harus menghormati tamu. Gelas Pak Yos yang mana, Ma? Mau ngapain lagi? Campur air dingin, kalau perlu air mentah. Pak, semua tamu, baik tamu rumah maupun tamu warung dan restoran, menaruh kepercayaan kepada tuan rumah untuk makanan dan minumannya. Papa mau mengkhianati kepercayaan mereka, walaupun itu musuh papa sendiri. Tapi dia sudah berani menunjukkan tanda-tanda naksir Mama. Alah, kayak kagak ngerti aja sih, Pak. Itu cuma sensasi, perasaan para lelaki tua. Tapi dia sudah membuat papa cemburu, Ma. Ajak bicara dong. Kalau terbukti, ingetin. Atau ajak perang sekalian, jelas dan jantan. Jangan main belakang gini. Kopi Pak Yos yang mana? Terserah, papa mau pilih yang mana. Yang itu saja, yang belum diaduk. Terus mau diapain? Tumpahin? Khusus untuk kopi dia, aduknya pakai tangan kiri. Tangan kanan dan kiri, buat orang Islam itu ada artinya. Mama gak mau mengorbankan ajaran agama kita cuma buat memuaskan ide konyol papa. Mama sudah banyak berubah. Apa maksudnya nih? Iya, emang mama udah tua, udah keriput, udah gak elastis lagi. Loh, bukan itu maksud papa. Nggak ada hubungannya dengan masalah fisik. Terus berubah apa maksudnya? Ini yang berubah, hati. Itu jantung, Pak. Hati ini hati, leper. Iya. Pak. Iya, Ma. Dengerin kata mama. Presiden Soekarno berhasil merebut Irian Barat. Presiden Soeharto merebut Timur Timur. Cuma papa yang berhasil merebut hati mama sejak dulu kala. Tapi kan papa bukan presiden, Ma. Nggak penting. Makin lama makin enak kopinya. Masih pagi, jangan cari gara-gara deh. Emang enak kok. Rapat dimulai. Kasih saya laporan. Dimulai dari yang berambut putih. Apa maksud ente? Oh, sorry. Salah bahasa. Saya ganti warna ya. Dimulai dari yang berkulit hitam. Ngajak ribut nih? Oh iya. Dua-duanya sama. Kok bisa ya? Sorry.
Saya ganti dengan masalah takdir saja. Dimulai dari yang berumur banyak. Silakan. Saya ingin tahu perkembangan apa yang terjadi di Republik ini. Lamaran Juki ditolak. Sekarang dinginap lagi di musola bareng Chelsea dan Barong. Alah, itu peristiwa tragedi romantik biasa. Tidak ada duitnya. Hakim, insiden soto babi ternyata berbuntut panjang, Pak. Mana ada babi berbuntut panjang. Semuanya pendek. Teruskan. Udah 2 hari ini warungnya nggak laku. Makanannya terpaksa dibagikan ke warga. Celakanya, warga sendiri nggak ada yang mau terima. Itu peristiwa tragedi sosial biasa. Nggak ada nilai bisnisnya. Terus laporan kayak apa yang situ mau? Sini mau. Laporannya yang kalau di-follow up bisa menghasilkan uang. Gimana ada uang, Pak? Produktivitas warga kita sendiri lagi menurun. Kerja pada nggak beres. Lagi pada demam chatting dan Facebook. Yang saya maksudkan itu soal Bang Jack. Kapan kita bisa menggeser dia lagi? Mengeluarkannya dari musola. Belum bisa digeser. Performanya baik-baik saja. Musola bersih, air lancar, listrik bagus. Waduh, kalau begini caranya, kapan kita bisa mengusir dia? Bos kita sudah nggak sabaran pengen beli tanah musola itu untuk minimarketnya. Coba pikir. Pasti bisa. Nggak ada kerjaan yang selalu beres. Pasti ada cacatnya. Musola masih sepi. Bang Jack gagal meramaikan musola. Betul juga. Oke, analisanya lumayan. Tumben agak sedikit cerdas. Ini mungkin suguhan kopi yang istimewa. Apa maksud lu? Mau ngajakin gua berantem? Ayo. Udah. Kenapa sekarang jadi Pak RW yang niru Pak RT? Tahu tuh. Gua ngajak berantem bukan niru-niru dia. Nah, itu tadi. Dialognya waktu marah. Pakai lo gue. Itu dialognya Pak RT. Pakai bahasa sendiri dong. Waduh. Ayo kita bersambung. Ayo. Bina. Rapat di sini malah jadi ribut. Jangan ada yang ngomong. Ini gara-gara kakak sih, orang jadi takut makan di warung kita. Bakalan bangkrut nih. Kalau kita miskin lagi, kamu siap nggak? Bingung juga ya. Dede harus sholat istiqoroh dulu. Maafin Siti, Bu. Siti yang salah. Siti yang ceroboh. Gak ada yang salah, sayang. Ini musibah dari Allah. Ya. Orang udah gak ada yang mau makan di warung kita lagi, Bu. Gimana nasib warung kita, Bu? Ya tutup. Kita pernah mengalami cobaan yang lebih berat dari ini. Dan selamat. Insya Allah semuanya akan kembali normal seperti semula.
Jadi miskin lagi maksudnya? Siti, udah sana, ganti baju, sholat, terus pada makan. Kalau nggak ada yang mau makan soto bata kita lagi, kita aja yang makan. Masih ada babinya nggak? Bawel kamu. Mungkin kantor lagi pada libur, Din. Libur apaan? Ini kan hari kerja, Pak Ustadz. Atau lagi pada lebaran? Lebaran apaan? Masih lama? Namanya juga nebak, Den. Jangan marah dong. Marah apaan? Justru saya ini lagi sedih mikirin warungnya si Asrul. Tiap hari dagangannya nggak laku. Ya terpaksa dikasihin gratis ke orang-orang daripada nggak kemakan. Duitnya sih nggak dapet, tapi insya Allah pahalanya dapat banyak. Bang Udin, bilangin ke Kak Mira makasih buat lele sotonya. Iya, Bu Ustadz. Emang susah ngobatin trauma umat. Mudah-mudahan semua kembali normal dan orang-orang melupakan kejadian itu. Terus kerjaan lu gimana, Din? Masih dalam masa percobaan, Pak Ustadz. Jadi hansip aja pakai percobaan. Makin canggih aja nih kampung. Gimana kabar anak-anak, Bang? Nggak terpengaruh dengan perceraian orang tuanya? Masih normal seperti biasa, Bu Ustadz. Syukurlah. Normal gimana, Din? Ya, normal. Cerai nggak cerai, saya tetap harus ngasih uang jajan. Yang aneh istri saya, biarpun udah bercerai, sikapnya ke saya nggak berubah. Masih cinta? Masih minta uang belanja. Emang laki-laki maco lo, Din. Gue salut. Salut sama lo. Saya mau stop aliran dana ke bini saya dan anak-anak. Sama sekali nggak maco lo, Din. Anak-anak tetap tanggung jawab lu. Apalagi belum ada ayah pengganti. Hah, tau begini mendingan gak cerai. Rugi banyak saya. Lagian, Bang Udin mau aja dimintai cerai sama Herlina. Nasi udah jadi bubur. Terus selanjutnya gimana? Mau cari calon bini, terus kawin lagi dan hidup bahagia. Nah, kalau Herlina nanti mau balik lagi sama saya, silakan. Jadi kan saya punya bini 2. Kelewat maco lu, Din. Sotonya dimakan dong. Makan, Din, jangan sungkan-sungkan. Orang itu kiriman buat Pak Ustadz. Apa yang terhidang di atas meja boleh dimakan semua orang, termasuk tamu. Ayo makan, silakan. Jangan kayak orang lain. Lu udah kayak keluarga di sini. Kolesterol darah saya lagi naik, Pak Ustadz. Tadi di puskesmas. Untuk mengembalikan kepercayaan umat, kita butuh dukungan selebriti-selebriti lokal. Seperti Papa dan Bang Udin. Kasih contoh dong, bahwa sotonya Kamira ini udah aman untuk dikonsumsi. Umat butuh dukungan dan motivasi, agar tidak terjebak dengan masa lalu. Ya, untuk saling menjaga aja. Menjaga? Kayak lirik lagu Indonesia aja, banyak menjaganya. Emangnya satpam? Oh iya? Lagu apa aja misalnya, Din? Makan. Nggak bener nih. Kayak nggak pernah pada salah makan aja. Sampai segitu kencengnya ngeboikot warung orang. Cuy, sini cuy, masuk. Kebetulan sotonya udah matang dari tadi. Siapa yang mau jajan? Trauma kali. Trauma apaan? Kayak yang pernah jajan di sini aja. Punya duit aja nggak pernah. Herlina,
Gak perlu begitu. Kita masih harus diam dan menunggu. Kelamaan, Kak. Kita harus gerak cepat, pantang menyerah apapun halangannya. Kita harus kembalikan orang-orang untuk makan di warung kita. Kita butuh mereka, tapi nggak perlu meminta-minta. Terus mau pakai cara apa lagi? Kak Mira juga nggak tahu gimana caranya. Kak, coba minta pendapat sama Bang Asrul di Mekah. Kak Mira khawatir, itu malah akan mengganggu kehusyukan ibadahnya. Paling nggak minta didoain. Doanya orang yang pergi haji itu sama dengan doa orang yang sedang berjihad. Kak Mira yakin Bang Asrul selalu berdoa yang terbaik untuk kita. Tapi kan Bang Asrul belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pada saatnya nanti, Allah sendiri yang akan memberitahunya. Kak Mira tuh keras kepala banget sih. Kalau nggak keras kepala, Kak Mira udah tumbang dari kemarin. Dapur gue udah tumbang dari kemarin. Oke Om, siap. Update Facebook gue. Harus pura-pura bisu dan tuli demi menyelamatkan dagangan. Gak kebayang kan bro? Share. Aduh, tapi gimana cara manggil ibu-ibu buat belanjanya, Aduh, heran saya. Ngapain lo manggil bini gue? Cari mati lo. Oh, Sorry bro, gue nggak tahu lo bisu. Ntar gue sampein bini gue ya. Sorry bro. Alhamdulillah. Selamat Ada yang lucu mah? Iya, ini teman mama kirim SMS lucu. Kirim ke BB Azam belum? Ya, kok dia hapus? Nggak terlalu lucu sih, Zam. Apaan sih tuh? Kirim mama. Hei, stop. Kamu ngapain mukulin ember depan rumah orang? Mengganggu ketenangan tau? Oh, maaf ya. Iya. Zam, mama kamu tuh kayaknya lagi bersemi lagi deh. Jadi aku suka perhatiin mama kamu senyum-senyum sendiri pas teleponan atau SMS-an. Kayaknya ya, tokoh Wijoyo ini punya pengaruh besar banget ya buat dia. Ya iyalah, mantan. Waktu sekolah dulu. Sekarang udah duda. Katanya mau setia sama almarhum papamu. Perempuan emang begitu. Nggak bisa ngelupain mantannya begitu aja.
Iya lupa sih enggak, karena biasanya ya ingatan perempuan tuh lebih kuat dibanding laki-laki. Ya, tapi apa sih artinya kenangan lama kalau emang udah nggak ada rasa apa-apa di hati ini? Ya ibaratnya kayak album foto-foto yang semakin lama itu akan semakin pudar. Berarti kamu masih ingat sama mantan pacar kamu dong? Oh ya jelas sampai sekarang. Mantan pacarku dari masa lalu sampai sekarang ya kamu yang sekarang jadi suamiku. Makanya kamu pacarnya ada di mana-mana, ada banyak, sampai lupa. Zam. Ntar kalau aku mati duluan, please banget kamu ingat aku ya sebulan sekali aja. Gak usah sering-sering karena nggak mungkin juga sih. Kenapa harus kamu duluan sih yang mati? Ya mungkin aja aku dibunuh sama kamu karena kamu bosen, aku tua, jelek, nggak cantik lagi. Perempuan memasuki kecantikan yang baru di setiap tingkatan usianya. Kecantikan remaja berhubungan dengan kekancangan kulitnya. Wanita dewasa berhubungan dengan kematangannya. Wanita tua dengan karismanya. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan selalu menemukan kecantikan di setiap kerut wajah kamu ataupun helai uban rambut kamu. Dan saya pasti menyukainya. Kumbal banget sih. Kemana-mana selalu bertiga. Nah, ini dia yang termasuk di blacklist. Kamu ngomong? Mau! Bebas! Ada. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Belanja Bu Haji? Iya. Loh, ini kan gerobaknya Mas Juang. Orangnya mana? Maaf, ini tukang sayur pengganti. Nggak bisa ngomong. Oh. Bakalan susah deh buat ngutang lagi. Mas Juangnya mana? Tidur. Astagfirullahaladzim, masa sih? Udah tua kok masih bisa tersangkut heroin? Maksudnya lagi sakit. Oh. Kasian banget ya warungnya Bang Asrul. Terus terang, gua aja masih agak risih makan di sana. Sama sekali nggak ada yang mau beli sotonya lagi. Boro-boro beli Bu Haji, dikasih aja pada nggak mau. Ini bayarnya besok aja ya. Besok bayarnya. Ngutang dulu Mas, ngutang dulu. Rese loh, nggak bisa diajak kompak. Jadi deh duit gua keluar lagi hari ini. Nih. Jangan gila lu. Bu Haji mau ngambil duit. Main pegang aja lu. Maaf. Mama baru merasakan bahwa orang-orang sini sangat memperhatikan kita. Sama Mama, seolah kehormatan kita adalah kehormatan bagi mereka juga. Yang membuat mereka menepis tangan seorang lelaki asing dari lengan Mama. Siapa yang lancang, Ma? Nggak ada, cuma ketidaksengajaan aja. Peristiwa di depan tadi membuat Mama merenung. Kita selama ini hidup terlalu nyaman di rumah ini. Saatnya kita keluar ikut terlibat dalam persoalan umat. Terus apa yang akan Ibu lakukan? Kita bisa mulai dengan membantu masalah warungnya Bang Asrul. Kita
Kita nggak bisa tinggal diam aja. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Hanyalah dia, hanyalah dia. Jika saja ku